Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitil kiram. Wa thumma ila jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin minal musannifin al muallifin wal mukhlisin wal mufassirin wal muhaddisin wal mufaqihin fid din wa jami'il malaikatil muqarrabin jami'il awliya'illah minal masyriqi wal maghrib. Wa thumma ila hadrati ala musannif hadzal kitab Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi rahimahullah. Wa thumma ila hadrati Syekh Ahmad bin Sayyid Abdul Rahman An-Nahrawi Al-Misri rahimahullah. Wa thumma ila hadrati jami'il masyayikhina wa masyayikhina wa muallimina wa li ustadzina anna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafaatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para jamaah pengajian silaturahmi Fasil Ats-Tsaqafi rahimakumullah, dan para penyimak pendengar di mana saja Anda berada, mudah-mudahan kita semua senantiasa ada dalam ridha dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita teruskan kajian kitab Ad-Durrul Farid yang kemudian disyarahkan atau diberikan syarah oleh Syekh Al-Imam Nawawi Al-Bantani rahimahullah dalam kitab Fathul Majid. Pada pertemuan kali ini kita akan masuk kepada sifat yang kelima. Qala al-musannifu rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. As-sifatul khamisatu al-wajibatu lahu ta'ala al-qiyamu binafsi ay az-zati. As-sifatul khamisatu, sifat yang kelima, al-wajibatu, dari sifat yang wajib lahu bagi Allah Ta'ala. Apa al-qiyamu binafsi? Sifat qiyam, al-qiyamu binafsi, makna al-qiyamu binafsi, Allah berdiri sendiri. Ai az-zati bin nafsi, di sini adalah zatnya Allah. Wa ma'nahu, dan adapun maknanya sifat al-qiyamu bin nafsi, anna zatallahi ta'ala, setuhune zatnya Allah Ta'ala, iku goniyatun an mahallin. Goniyatun itu sugih, di mana-mana sugih, tidak butuh. Goniyatun tidak membutuhkan, goniyatun kaya, tidak membutuhkan, an mahalin terhadap tempat, aizati
tegese zat Allah, zat yang yaqumu biha, yang berdiri sendiri, biha dengan zatnya. Itu tulisannya takumu, kudunya mah yaqumu gitu. Jadi Allah yang ghaniyatun, kaya. Kalau sudah kaya mah nggak butuh. Kita kalau lagi kepada miskin sama temen kan butuh banget itu. Rokok kagak punya. Het si fulan mana sih ini, gue minta rokok. Lah kalau lagi banyak duit mah lupa. Dia sering kasih contoh orang yang nggak punya kendaraan. Ketika nggak punya kendaraan ngomongnya begini, besok liatin kalau saya punya mobil, teman saya yang jalan kaki saya angkut, lagi nggak punya, lagi punya mah udah punya, waduh, gasnya kencang banget itu 60, alasannya aduh kencang banget, apa kalau ngerem ngedadak kayak ngejungkel, ada be alasannya. Jadi itu perkataan-perkataan yang nggak punya ya begitu. Ya mendingan masih ada niatan. Adapun memang lupa ya memang alasannya kan al-insanu mahal khata wa nisyan katanya. Wa ghaniyatun aidon, dan juga sugi Allah itu. Artinya Allah itu kaya. Kalau kaya tidak butuh an makhsusin, terhadap yang khusus. Disebut Allah kaya terhadap tempat karena Allah yang memiliki, Allah yang menciptakan dan memiliki tempat-tempat, bukan Allah memiliki punya tempat terus bersemayam, bukan. Artinya yang menciptakan tempat, benda, zat, jirim, jisim, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan sesuatu yang maksus, yang ketergantungan, seperti kita makhluk manusia diantaranya ketergantungan maksus, ya Allah punya karena Allah yang menciptakan. Jadi wagoniyatun aidon, dan Allah tidak membutuhkan juga an maksusin terhadap yang khusus. Ay maujudin, tegese yang wujud, yaitu wujud itu yang diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu, Allah yang menciptakan segala macam yang ada. Li'annahu ta'ala, karena sesungguhnya Allah ta'ala al-mujidu atau al-maujudu, yang mengadakan lil asyai, terhadap tiap perkara. Jadi pada sifat yang kelima ini adalah kita memaklumi bahwa ada sifat Allah yang namanya al-qiyamu binafsi. Dalam nazaman kita 5 sifat qiyamu binafsihi, mustahil Allah itu ikhtiyaz bi ghairihi. Artinya Allah itu hidup dengan sendirinya. Mustahil Allah itu butuh terhadap makhluknya. Pada apa lo orang tahu itu? Itu kan dasarnya itu dulu. Allah berdiri sendiri, tidak tergantung sama apapun dan sesuatu apapun. Beda sama makhluk yang diciptakan. Kalau makhluk ketergantungan, maka kita terkena yang namanya dawur dan tasalsul. Jadi ada histori, zaman sekarang historinya. Ada historinya kenapa kita bisa pecungul di alam dunia. Nggak ujug-ujug. Wadalilu ala annahu ta'ala qaimun binafsihi, dan dalil atau petunjuk ala annahu terhadap bahwasanya Allah Ta'ala itu qaimun binafsi,
berdiri dengan sendirinya, dengan zatnya. Antakula, hendaknya engkau ucapkan, engkau katakan, laukana ta'ala, seandainya adanya Allah Ta'ala itu muhtajan, butuh, ila mahalin, kepada tempat, aizatin tegese zat, maksudnya di sana butuh kepada makhluk lain, zat yang lain, butuh kepada zat yang lain, yaqumu biha, maka berdirinya Allah itu kama iftaqarra al-bayadu, sebagaimana iftaqarra, butuhnya al-bayadu, sifat putih, warna putih, lizati, terhadap zat, allati yaqumu biha, yang membuat si putih itu disebut. Kayak ning warna ya, bukan hanya putih, contoh putih di dalam poinnya putih, ya hitam, ya kuning, ya merah, itu adalah sifat-sifat. Nah, ini yang saya pegang nih. Ini yang kuning apa nih? Cat apa tembok? Cat tembok. Cat tembok. Kuning. Ini yang kuning apa nih? Tembok. Warna cat Ustaz. Ini tembok mana yang somplak. Itu mah adukan acian. Nah, ini namanya makhluk, barang yang baru, sebab dia iftaqarra, butuh kepada yang apa, yang membuat dia disebut. Jadi ini adalah tembok yang kemudian dicat warnanya kuning. Tuh, banyak tuh tembok. Tembok ini merupakan jisim yang terdiri di jauhar-jauhar, diantaranya pasir, semen, air. Jadilah tembok. Terdiri dari apa namanya? Partikel-partikel. Sesuatu ya, begitu, sehingga menjadi tembok. Tembok ini kemudian dicat. Ini tembok kuning, langsung gitu aja. Padahal kuning ini butuh nempel kepada tempat. Nah, Allah bukan sifat seperti kuning. Ada warna putih dicampur dengan warna merah, 50-50, persentasenya putih 50, merah 50. Merah sama putih hilang, jadi apa tuh? Jadi pink. Jadi adanya pink, yakumu, ketergantungan berdirinya pink itu terhadap warna putih dan warna merah. Nah, Allah tidak begitu. Jadi seandainya Allah itu butuh, muhtajan ila mahalin, kepada tempat, sebagaimana butuhnya warna putih terhadap zat, sehingga warna putih itu bisa disebut, itu nempelnya kuning sama tembok lah. Kalau ini yang putih apa namanya ini? Keramik. Jadi sifat warna itu nempel. Allati yaqumu biha lakana, allati yaqumu biha, yang dengannya yaqum berdiri itu sifat abyad, lakana, maka ada sifat dan sifat, kama annal bayado, sebagaimana perkara bahwasannya putih, alladzi iftaqarra ila zati, yang putih itu adalah butuh kepada zat dan sifat. Jadi butuh, putih nggak bisa disebut. Coba bayangin,
Kalau ngelihat ke awan, awan putih. Jadi awan putih itu nempel. Tergantung apa bendanya. Nah, Allah bukan seperti itu. Mana tuh ngilang tuh? Wallahu, dan utawi Allah Ta'ala. Adapun Allah Ta'ala la yasihu, enggak patut, enggak layak ayyakuna sifatan, bahwasanya Allah mempunyai sifat. Li'annahu ta'ala mutasifun bisifati, karena Allah mutasifun, tersifati dengan sifat-sifat. Wasifatu la tattasifu bisifati, sifatnya Allah itu yang tidak dapat disifati oleh sifat lain. Sebagaimana tadi sifat itu putih dengan merah digabung menjadi pink. Allah nggak begitu sifatnya Allah. Jadi Allah memiliki sifat-sifat yang sifat itu Allah bukan sifat ya, tapi Allah memiliki sifat. Ya kuningnya ini kan sifat. Yang memiliki kuning, putih, merah, hijau, jingga itu Allah. Allah bukan sifat. Tapi mutasifun, Allah punya sifat dengan sifat-sifat kemuliaan. Dengan sifat-sifat yang sempurna Allah itu. Buktinya apa? Ketika kita mau butuh warna pink, mendingan pink gak muncul sendiri. Kudu be merah sama putih bersatu jadi warna pink. Itu sifat-sifat. Jadi kalau manusia pengen terpandang nyohor di alam dunia, secara lumrahnya yang kudu populer. Oleh karena kudu populer, di mana-mana pengen populer kan ada yang harus dipandang. Berarti yang mandang makhluk sebangsanya. Kalau manusia ya manusia. Populer di kalangan manusia. Kenapa? Karena manusia punya mata, punya telinga. Apa kebutuhan mata dan telinganya? Itu namanya terus ketergantungan, itu namanya. Bahwa populernya kita ketergantungan, tergantung banyak viewer yang nonton, yang ngelihat. Jadi kita nggak populer sebetulnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam sebuah hadits qudsi, wahai manusia, wahai hambaku, engkau ini sebetulnya lapar. Aslinya kita lapar, kecuali aku yang memberikan makan. Ini ngomongin hakikat. Jadi bila mana ada makanan nyampe di depan kita, bahkan kita bisa megang gelasnya, bisa kita minum, hakikatnya yang memberikan itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasilahnya mah ya bisa namu, ya bisa disuguhin teman, bisa kita belinya boleh usaha, ada yang belinya boleh nggak benar. Uangnya dari mana itu? Itu rentetan tasalsul kejadian, historinya. Hakikatnya mah yang memberi makan itu Allah. Engkau ini sebetulnya telanjang. Akulah yang memberikan pakaian, baik pakaian zahir maupun pakaian batin. Sesungguhnya aib kita ini terbuka. Kita ini punya banyak kesalahan di hadapan makhluk, apalagi di hadapan Allah. Di hadapan makhluk Allah tutupi kita aib-aib kita, sehingga tidak ada melihat aib kita kalau kita nggak dicerita mah. Maka seandainya seorang manusia menggelar atau menuliskan biografi tentang dirinya sejujur-jujurnya, akan terurai banyak kesalahan, kebohongan, aib-aib, cacat. Maka yang paling konkret, komplit, riwayatnya ditulis dalam sejarah hanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita, waduh, umur 5 tahun nyolong duit di bawah kasur, umur 6 tahun ngintipin orang mandi, umur 7 tahun nyolong sendal di musola, umur 9 tahun nyopet pulpen temen kita di sekolahan.
Terus begitu. Umur 12 tahun ngebohong mulu, umur 13 tahun berantem sama temen di sekolahan. Itu seandainya Allah tidak menutupi aib makhluknya, termasuk manusia, akan hina seorang guru di hadapan muridnya, akan tiada punya tempat, punya kemuliaan seorang orang tua di hadapan putra-putrinya. Enggak terhormat para pejabat di depan rakyatnya kalau Allah tidak menutupi aib-aib kita. Makanya Allah punya nama yang mulia, itu namanya Al-Ghaffar. Nah, Al-Ghaffar itu adalah Allah yang maha menutupi aib-aib. Satu riwayat, ketika pada zaman Nabi Musa alaihissalam terjadi kemarau yang panjang, paceklik. Kemaraunya kemarau paceklik. Kalau kemarin kita sebelum ada wabah, umpamanya ada namanya K3, kemarau. Enggak paceklik, disebut kemarau enggak paceklik. Kenapa? Karena enggak ada hujan memang, tapi buah-buahan pinggir jalan, jeruk banyak, duren, ongko enggak hujan-hujan, tapi itu buahan banyak. Kalau zaman Nabi Musa waktu itu betul-betul sengsara. Tanah pada terbelah, pohon-pohonan pada mati, binatang ternak pada mati, manusia banyak yang mati kehausan, kelaparan. Maka Nabi Musa didatengin oleh para kaumnya, "Ya Nabi Allah Musa, kumaha ieu? Bagaimana ini? Masyarakat udah banyak yang meninggal dunia, kehausan, kelaparan, binatang ternak mau udah nggak ketolongan." Akhirnya Nabi Musa dan kaumnya menggelar doa bersama yang disebut kemudian wa idzistasqa Musa, yaitu salat istisqa. Dalam syariat kita disebutnya salat istisqa. Berulang kali berdoa melaksanakan ritual ibadah kepada Allah mohon hujan, nggak pernah turun hujan. Kata kaumnya Bani Israel, "Nabi Musa, bagaimana ini kok kita sudah berdoa, bermunajat, beribadah kepada Allah, beristisqa, nggak kunjung juga turun hujan? Coba sebentar biar saya menghadap langsung datang kepada Allah." Kalau menghadap Nabi Musa, biasa ketika diceritakan dalam Al-Quran, ketika berbincang, bercakap dengan Allah, wa kallamallahu Musa taklima, itu di Gunung Tursina, menghadap Allah, bertanya, "Ya Allah, terjadi kekeringan yang panjang bersama kami dan umat kami. Kalau kami bermohon kepada Engkau, mohon diturunkan hujan, gerangan apa yang membuat hujan tidak Engkau turunkan ya Allah?" Apa jawaban firman Allah kepada Nabi Musa? "Musa, perlu engkau ketahui bahwa doa engkau dan umatmu aku dengar. Cuman ada hal yang membuat belum aku turunkan." Apa itu? Ada satu orang di antara umatmu yang melaksanakan maksiat, melakukan dosa selama 40 tahun lamanya, sampai hari ini berdoa belum bertobat. "Oh, jadi itu?" "Iya." "Siapa namanya ya Allah biar saya nanti tegur?" Kata Allah, firman Allah, "Musa, aku tidak dapat menyebutkan siapa orang itu, karena Allah punya sifat Al-Ghaffar, maha menyembunyikan aib-aib. Nggak bisa hatta orang yang maksiat sekalipun." Coba ya, kalau kita mengikuti akhlak Rasulullah yang kemudian disifati, mengikuti sifatnya Allah Al-Ghaffar, malu, nggak berani membuka aib orang, bukan malah mengumbar kebencian. Jadi jangan, umpamanya kita ngelihat teman kita umpamanya pantatnya bisulan, korengan, kita ceritain depan orang banyak. Oh, ada teman kita aromanya tidurnya ngiler, ngorok, ceritain biar orang tahu, biar nggak laku sama perempuan. Itu kan julid hati itu, julid. Itu namanya membuka aib. Jadi sabda Rasulullah SAW, kalau kita ngomongin orang lain selain diri kita, itu namanya ghibah. Jadi bukan yang jelek doang, yang bener ge. Kalau si yang diomongin yang nggak senang, itu namanya ghibah. Bang Yakub doyan kopi hitam
Terus diceritain nama Bang Imron ke teman-temannya. Tahu nggak? Ya aku orang mau doain kopi hitam kan dulu orang doain, inget gak? Nah ya fakta itu. Ya aku memang doain kopi hitam fakta. Tapi ya aku diceritain begitu nggak seneng. Ya bukan apa-apa. Jadi orang ntar kalau saya namu pada takutnya saya yang minta kopi hitam kan gitu umpamanya. Itu termasuk ke dalam ghibah. Lah apalagi nyeritain kejelekan, apalagi menggunjing, membongkar, membuka aib seorang. Hatta bener itu. Allah menutup. Nabi Musa balik lagi kepada kaumnya. Ya kaumku, saya sudah ada Allah. Allah memberikan jawaban. Yang penyebab diantara kenapa hujan belum turun kita berdoa. Di antara kita ada yang berbuat dosa 40 tahun namanya sampai hari ini belum bertobat. Nah ada satu orang dari kaum Nabi Musa kemudian tersadar dirinya. Ya, nggak bilang dia beristighfar, bertobat, mundur ke belakang, lalu kemudian hujan turun. Nah jadi itulah kemudian ada pertalian, ada korelasi antara dosa-dosa yang kita lakukan dengan rizki dan siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan doa-doa kita yang terhalang, terhijab oleh dosa-dosa kita. Balik lagi. Jadi kembali kepada bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tidak butuh kepada yang lain. Allah memiliki sifat-sifat yang sifat itu sifat kemuliaan yang tidak bisa disifati oleh sifat-sifat makhluknya. Hatta kita kalau pengen mulia harus mengikuti sifat-sifatnya Allah. Dan manusia yang paling berhasil mengikuti sifat-sifatnya Allah sehingga namanya juga diberikan nama-namanya Allah adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mencatat bahkan ada 100 nama lebih yang diberikan kepada Rasulullah SAW. Yang paling populer diantaranya Al-Aziz, Al-Amin. Itu Al-Amin lagi di kota Mekah. Bahkan Sayyidina Ibnu Abbas memberikan tafsir bahwa salah satu nama beliau Rasul adalah Yasin, Toha, dan seterusnya nama-nama yang ada dalam Al-Quran. Bahwasanya Allah itulah yasihu ayyakuna sifatan li'anau ta'ala mutasifun bisifati wasifat wasifatula tattasifu bisifati falaisa Allahu sifatun, maka bukanlah Allah itu sifat. Jadi Allah itu bukan sifat sebagaimana kuning, putih, marah, sifat-sifat bengis, ya bukan itu. Semua sifat itu adalah Allah yang memiliki, yang menciptakannya. Tapi Allah disifati oleh sifat-sifat yang mulia. Nah, sebelahnya dikit lagi. Walau iftaqar ila makhsusin, seandainya Allah butuh kepada yang khusus, ay maujudin yujiduhu, atau kepada yang wujud, yang maujud, yang diadakan, yang ada para makhluk, yujidu yang diadakan oleh Allah, lakana maka keadaan Allah hadisan. Kalau sampai Allah butuh kepada makhluk sebagaimana tadi yang kita ceritakan, berarti Allah itu baru dong. Wa yaftaqiru ila muhdasin, dan butuh kepada hal yang memperbaharui, wa yalzamud dawur awit tasalsul, sehingga akan muncul namanya dawur dan tasalsul. Kalau butuh kebutuhan kita, yang ini butuh bakal apa? Jadi tasalsul begini, seperti mata rantai simbiosis mutualisme. Kita manusia nggak bisa hidup sendiri, kita butuh pakaian nggak bisa bikin dewek, kita butuh tukang jahit nggak bisa ngejahit dewek, kudu datang beli bahan nggak bisa ngejabahan dewek, kudu datang ke bahannya apa, dari bulu domba kayak ya. Kalau pengen bulu domba itu tukang pengrajin bahan kudu datang ke orang yang punya domba ya. Yang punya domba nggak bisa, kemudian kudu ada rumput. Belum rumah, kita butuh rumah. Kalau butuh rumah kudu
Kalau di Indonesia mah kudu beli tanah atau nyewa atau apa. Kalau beli tanah meureun kita kudu beli siapa yang punya. Kudu resmi, kudu ada hak apa aktenya, di mana bikin akte kudu ke BPN. Di BPN nanti kudu ketemu sekuri. Oh, terus. Nggak bisa kita. Jadi kalau Allah baru ya pasti bakal butuh kepada yang mengupdate-nya, memperbaharuinya. Mana tuh ngilang? Dan akan butuh kepada daur dan tasalsul. Kalau kita memang makhluk, nggak bisa. Orang ngaji aja butuh tempat, butuh waktu, butuh temennya mau ya kopi ya rokok. Butuh apa lagi? Butuh kitabnya kudu beli, dan seterusnya. Betul-betul kita itu lemah kalau begitu. Nggak bisa dewek-dewek, nggak bisa qiyamu binafsi. Disitulah kemudian hikmahnya. Oh, kita itu lemah. Kita tuh makhluk sosial. Kita butuh kepada orang lain. Ustadz, kiai, dosen, pinter ngajar, apa nggak butuh orang lain? Butuh orang lain. Maka kita diadakan oleh yang maha ada. Kemudian kita butuh kepada yang ada. Terlebih kita sangat butuh kepada yang mengadakan kita. Wa yabtaqiru ila muhdatsin wa yalzamud dawuru aw tasalsul wa kullu minhuma, dan tiap-tiap daripada keduanya daur dan tasalsul itu muhalun, mustahil Allah. Daur dan tasalsul ribet. Kalau Allah sampai daur tasalsul nanti kita mikir emang kita ma'al. Laisa kamitsli syai'un. Enggak bisa. Kalau begitu kita mau bertuhan kepada Allah karena Allah adalah Allah yang ahad, yang jauh daripada, yang tidak ada. Di dalamnya adalah sifat-sifat yang rendah. Tadi sifat pemarah yang tanpa sifat kebinatangan, sifat butuh kepada yang lain. Yang ada Allah adalah al-qiyamu binafsi. Wa kullu minhum muhalun lima taqaddama, sebagaimana taqaddama yang sudah terdahulu ditetapkan, min wujubil qidam, daripada sifat qidam lahu bagi Allah taala. Pasabatal matlubi, pasabatal, maka sudah ditetapkan dari rincian yang sudah ada. Wa huwa, oleh karenanya Allah itu adalah qiyamuhu, berdiri sendiri ta'ala Allah itu binafsi, dengan zatnya, dengan dirinya. Wa idza sabata, apabila telah ditetapkan lahu bagi Allah apa al-qiyamu binafsi, sifat qiyam binafsi, istahala, kalau Allah kita sudah tetapkan Allah itu qiyam, al-qiyamu binafsi, tetap Allah berdiri sendiri. Dia enggak ketergantungan. Kita berangkat aja kudu nungguin temen, mau bikin musola kudu ada, kudu persyaratan dan sebagainya. Allah enggak begitu. Allah al-qiyamu bin nafsi. Kalau sudah kita tetapkan Allah al-qiyamu bin nafsi, istahala, maka musailat alai, terhadap Allah al-iftaqar, Allah butuh ila mahalin, kepada tempat, wal mahrusin, dan kepada yang ketergantungan, allazi huwa diddul al-qiyamu, itu adalah sifat lawannya sifat qiyam bin nafsi. Jadi lawannya sifat al-qiyam itu al-ihtiyaz bi ghairi, butuh kepada selain Allah. Itu yang disebut butuh kepada yang lain, itu ila mahalin au makhsusin, yaitu selain Allah Subhanahu wa taala. As-sifatus sadisah al-wajibatul ta'ala al-wahdaniyat, wallahu a'lam bis-shawab. Bi barakati umil Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Demikian pertemuan kita saat ini. Mudah-mudahan kalau terjadi kealfaan, kekhilafan, banyak yang salah, mohon kiranya dimaklumi.
Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Allah tetapkan keimanan, keislaman kita hingga akhir hayat kita nanti, dan Allah tetapkan keimanan Islam kita juga pada keluarga kita dan putra-putri serta zuriat-zuriat kita. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.